Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa kasih Tuhan mengalir dengan dahsyat sepanjang minggu ini bagi kita. Amin. Yang mengalami kasih Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Mari pandang kanan kirimu, muka belakang. Katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan mengucap syukur kepada Yesus yang hidup. Segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagimu. Engkau dahsyat selama-lamanya. Engkau ajaib selama-lamanya ya Tuhan. Hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Kami percaya ketika Engkau Tuhan penuhkan kami penuh dengan sukacita surga. Mengalir dahsyat dalam diri kami. Mengalir dahsyat di tempat. Selama-lamanya Engkau kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami berserah kepada-Mu. Sebab Engkau kekuatan kami. Yesus. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat kami angkat pujian hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya bagi Yesus. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Rasakan kuasa-Nya. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Kau hadir dalam biru, penolong sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, kuasa-Mu berjalan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu
Roh Kudus, mari riang lembut, tolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, karena kuasamu bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari lambaikan tanganmu saudara. Semua jemaat percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau beritakan namamu Yesus sampai seluruh penjuru bumi Tuhan. Let's go. Mari sama-sama kita katakan, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukan. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan segenap masa hidupku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Come on, sing. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Mari sorakan, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaranmu, perbuatanku bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Mari semua umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memakai kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami alat kerajaan-Mu. Hey, 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 hey. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Sing, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ceritakan kebesaranmu, perbuatanmu bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus, kan setia
beritakan nama-Mu Yesus, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus kita ajaib, amin. Amin. Yang berkata Yesus ajaib, kalau katakan 3 kali, Yesus ajaib 3 kali. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus Haleluya, ajaib. Yesus ajaib. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, amin. Amin. Lebih dahsyat, berikan suara yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atas karya-karya yang ajaib. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib dalam hidup kita. Segala perkara diberikan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus katakan lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku
Yesusku ajaib baru. Mari kita tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Tuhan benar, kasih-Mu sungguh mempesona dalam hidup kami. Sangat mempesona Yesus. Kami sungguh Tuhan terkagum atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah Mempesona Tuhan. kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
sorak-sorai kemenangan, keindahan, kedamaian, sukacita ada di kehidupan kami oleh karena Yesus Kristus yang berkarya di kayu salib, sehingga kami dibenarkan untuk menikmati hadirat Tuhan dan kami menjadi penyembah-penyembah sejati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang masih Kau berikan, sebuah nafas biarlah kami gunakan untuk lebih lagi menyenangkan hatimu, lebih lagi menyembahmu, memuliakan dan meninggikan namamu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Roh Kudus pimpin hidup kami. Mari yang diberkati dan urapi sama kanan. Amin. Silakan duduk saudara Yesus. Haleluya. Salam buat saudara semua. Di minggu pertama dan kedua kita sudah coba mempelajari bagaimana jangan terfokus pada apa yang kita dengar dari sosmed, tetapi fokuslah pada firman Tuhan. Orang sibuk mengatakan tanggal kiamat, ternyata tidak ada. Tanggal tidak ada yang bisa tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Kiamat itu konsep pemikiran bukan orang Kristen, kehancuran kita. Kedatangannya kali yang kedua lah yang kita tunggu, dan dia akan mengangkat bagi orang yang beriman pada Kristus Yesus dan percaya. Amin. Perlu tanda, silakan pelajari. Kita pelajari dari Matius pasal 24, yuk, ayat yang ke-15 sampai 21 ya. Seri pertama kemarin 1 sampai 7, seri kedua 8 sampai 14. Kita pelajari seri yang ketiga ya, ayat ke-15 sampai 21. Boleh? Yang dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Serentak, dua-dua ya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Mengerikan bukan? Kalau kita terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka seharusnya kita semakin sukacita karena kita percaya ketika Yesus datang kali kedua, yang datang adalah kedamaian, sukacita yang tak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dapatkan di muka bumi ini. Dan yang mengatakan ada pembinasa yang keji. Sesungguhnya coba kita baca Daniel pasal 7 yuk. Ya. Yuk. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 8. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, oh ya, lanjut. Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besar. Ya, garis besarnya. Perhatikan, ini sudah dinubuatkan Daniel dan sudah tergenapi satu persatu, dan semakin banyak tanda-tanda mau Yesus datang kali yang kedua di akhir zaman. Yuk lanjut. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Perhatikan ya. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Perhatikan. Wajahnya seperti singa. Tengok kiri kanan. Ada wajahnya seperti singa? Penuh kemuliaan Tuhan, amin. Wajah seperti singa. Nebukadnezar memimpin Babelonia penuh kuasa. Tetapi akhirnya oleh karena kesombongannya, dia duduk berjalan bersama petinggi. Diturunkan sama hewan. Sama-sama mereka makan rumput. Sama-sama mereka kena embun. Akhirnya habis semua. Sombongan itu, keangkuhan itu. Bayangkan, Raja Nebukadnezar begitu menguasai banyak tempat, sombong langsung habis jatuh. Bersama hewan dia ikut makan rumput.
dan kena embun di pagi hari. Tidak tahu lagi dia pulang ke rumah ratunya, tidak tahu lagi dia pulang ke kerajaannya. Mengerikan bukan? Inilah raja yang memimpin pada saat itu. Adik kuasa lanjut. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Persia, Iran, IRAN yang mengirim drone, rudal balistik ke mana? Israel. Iran yang namanya sekarang, namanya dulu Persia yang dipimpin oleh Kores menaklukkan Nebukadnezar. Apakah kepemimpinan Kores kekal? No. Dia sudah mengalahkan Nebukadnezar, tetapi ada yang lebih kuat lagi, raja yang akan datang. Akan mengalahkan Kores, negara Persia ini, Iran ini. Kalau Nebukadnezar, Babilonia dengan Irak, Irak namanya sekarang. Lanjut. 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Yunani mengalahkan Persia. Apakah Yunani terus memimpin? Pada saat Yunani memimpin, apakah dia mempunyai kepemimpinan yang kekal? Ternyata tidak juga. Bagaimanapun kuatnya persenjataan, bagaimanapun kuatnya pasukan yang dibentuk oleh manusia yang di muka bumi ini, tidaklah ada yang kekuatannya kekal. Tetapi kekuatan Tuhan kita kekal. Yang percaya kan, amin? Itu pembuktiannya. Sehebat apa, sejenis apa, sekuat apa, secanggih apapun, tidak ada yang bisa yang kekal kepemimpinan di muka bumi ini. Lanjut. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. 8. Ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Perhatikan, Yunani dikalahkan oleh Roma. Apakah Roma kekal pemimpinannya? Ternyata lihat, ada tanduknya 10. Coba kiri kanan tengok, ada tanduknya enggak? Enggak. Sayapnya ada? Enggak, sayapnya ada aja ya. Batu bukan malaikat, dia bukan tanduk juga. Ada tanduknya 10 menurut Daniel penglihatannya, tetapi tercabut 3. Siapa yang masih kuliah dan SMA? Boleh halaman kanannya. Oke, G10. Sebutkan negaranya siapa saja. G10 yuk. Mereka boleh tampilkan G10. Nah, ada. G10. Ternyata di antara negara yang di antara tanduk yang 10 ini tercabut. Timbul negara, timbul tanduk yang ketiga dengan matanya. Ya, saya tafsirkan akan ada 3 raja atau presiden akan memberontak pada kebenaran firman Tuhan. Apakah itu Rusia, Korea Utara, Cina, atau apa? Kita lihat saja ke depannya. Apakah kita mesti terus terbuai, ditakuti oleh persoalan hidup kita, goncangan yang ada di muka bumi ini? No, jangan sampai. Karena janji Tuhannya dan amin, bagi anak-anaknya yang mengasihi, maka mendapatkan perlindungan, berkat yang khusus, yang percayakan amin. Itulah janji Tuhan yang perlu kita pegang. Aman di dalam tangan Tuhan. Bukan aman di dalam bunker. Kita bukan aman ketika deposito kita 12, 15. No. Bukan kita aman ketika pas pampers, aduh repot lah. Pulang apa? Keamanan para presiden yang kena tembak ya.
Coba Donald Trump kemarin mana pas pampersnya? Coba kena kupingnya kan? Untung masih kupingnya saja. Kalau sempat 1 miliar aja bergeser ke kiri atau kanan, sudah ke otaknya. Berarti bukan pas pampers yang melindungi, tapi tangan Tuhan lah yang melindunginya dan ini memakainya lebih lagi. Yang percayakan amin. Kalau dia memberontak di tengah jalan, pasti dia akan diratakan. Ini bukan yang saya diratakan. Horus saja pun diratakan, dikalahkan. Apalagi ini Amerika Serikat ya. Diambang kolaps dia Pak. Udah mulai goncang dia. Masih udah mendamaikan antara Israel dengan Hamas. Israel perang sama Hamas, bukan sama Palestina. Jangan salah saudara. Kalau mereka terus perang ya dengan nyaman, maka peredaran atau perjalanan jual beli minyak terganggu di laut. Laut Merah dolar apa dong? Laut internasional mereka kan terganggu sehingga harga minyak saya dengar dari bapak rohani saya di LA waktu Francisco sekitar $3. $1 berapa sekarang? 17.000 berapa? 16.000 lebih balik kali 3 aja sudah 48.000 1 liter. Masih lebih aman di Indonesia bukan? Atau karena pendapatannya berbeda? Nah, yang terpenting adalah sadarilah kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau berita bisa juga didasari atau motivasi untuk ekonomi, politik, kekuasaan, dan sebagainya. Kenapa hidup kita semakin dijepit? Biar. Karena firman Tuhan juga mengatakan semakin dihambat maka kita akan semakin merambat. Tetap kita pertahankan iman kita pada Kristus Yesus dan kita nyatakan bahwa Yesus yang penuh kasih yang bisa menyelamatkan kita dan dialah raja di atas segala raja yang percaya kan amin. Yesus Kristus yang perlu kita sembah. Jangan pernah lagi terkecoh. Lihat nanti di ayat berikutnya. Coba boleh dibacakan? Ayat yang 16, 17. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Bahwa jangan kita kembali kepada hal-hal duniawi lagi. Kembali melihat ladang rumah. Coba boleh dibacakan sekali. 16 ya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. 17. Orang yang sedang di perangin di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Lanjut. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Berdoalah. Sendiri katanya, berdoalah. Berdoalah dengan teratur. Sehingga ketika kita berdoa dengan teratur, menyembah Dia dengan teratur, maka roh kita tetap bugar, fit. Kita tidak takut lagi menghadapi tantangan di dunia ini. Kita tidak takut lagi ketika ada berita-berita yang seakan-akan Indonesia ini akan hancur kah, terpecah-pecah kah. Banyak yang kemarin pergi Pak ya ke Singapura, pada waktu tanggal berapa tuh yang hampir kejadian tahun 98 kembali kan, untung cepat ditangani. Mereka khawatir. Ternyata yang kena Bu Sri Mulyani, DPR yang keluar-keluar ya kan, atau DPR yang joget-joget ya kan, kena lah dia. Rakyat menderita dia joget-joget kan ya, di Senayan sana. Ya, urusan mereka. Lanjut. Intinya kita tetap berfokus pada Tuhan. Yang melayani tetap fokus pada pelayanannya. Berikan yang terbaik. Amin. Anak muda, tugas saudara di kampus saudara itu. Di Prima banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Betul? Saya rasa lebih banyak yang non-Kristen di situ kan. Di Unimed mana lebih banyak? Yang Kristen atau non-Kristen? Non-Kristen. Di Prima mana lebih banyak? Universitas Prima. Banyak yang Kristen atau non-Kristen? Non-Kristen. Di Ayanda ini aja lebih banyak yang non-Kristen. Tugas kita untuk menyampaikan Injil Kristus agar mereka tetap bisa diselamatkan. Kalau sudah kita sampaikan
padanya Injil Kristus yang menyelamatkan itu, selanjutnya terserah dia. Apakah dia mau membuka hati buat Roh Kudus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia selamat dan menikmati kerajaan surga. Tapi jika menolak, tidak salah kita lagi. Yang penting sudah kita sampaikan. Jadi saya akan Lot dan istrinya. Tuhan sudah memerintahkan mereka tinggalkan Sodom dan Gomora. Lot berlari, sedikit ragu, ditarik, sedikit ragu. Akhirnya apa yang dilakukan istri Lot, menoleh ke belakang. Apa yang terjadi pada istri Lot? Menjadi tiang garam atau tiang emas? Tiang garam. Asin gak tuh? Asin mungkin ya. Bicara, jika kita sudah berjalan ke depan, maka kita terus perhatikan ke depan, fokus pada karya Kristus, pada panggilanmu. Jika engkau sedang bisnis, jadilah pembisnis yang memuliakan nama Tuhan. Jika engkau seorang bapak atau ibu, jadilah bapak ibu yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya lewat masakanmu, ya. Karena kalau ibu-ibu kalau lagi enak hati, kalau masak gimana rasanya Pak? Anyap, hambar, atau kasinan? Enggak ya? Kalau bapak-bapak gimana? Kalau ketika menikmati masakan istrinya, masakanmu nggak ada berubah-ubahnya kau, kan? Atau enak kali sayang, masakanmu begitu luar biasa. Dalam hati, asin kali pendek, kan? Ada nggak ada ya? Enggak ya, sini semua berkata jujur hal ya. Ya ayat terakhir berbacakan, silakan. Saya undang untuk penyembah. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat yang tidak pernah terjadi di dunia ini dan tidak akan pernah terjadi lagi. Mengerikan. Ada siksaan di muka bumi ini. Ada siksaan yang kekal. Mengerikan saudaraku bagi orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi saya percaya saudara yang di tempat ini menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan segala Raja. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita yang pertama tadi. Syukur bagimu Tuhan. Ya rada syarabata kalanabu. Terima kasih Yesus. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya rada cerebe dalabo. Ya rada takala ya marasale. Ya rada kalana Yesua. Amasya kala raja dan seraja, kala harapan kami Tuhan. Haleluya. We worship you Jesus. Ya rada shikara batamu. Rohmu yang kudus yang memulihkan, Rohmu yang kudus yang menghibur kami di saat kami bersedih. Rohmu kudus menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, terimalah hadirat Tuhan, nikmati lawatannya. Ya Anda boleh menikmati Raja Tuhan. Semua boleh menutup mata dan nikmati. Berfokuslah kepada perintah-perintahnya. Berbicara Roh Kudus buat anak-anakmu. Yesus, Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Bekerjalah ya Roh Kudus.
Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah surga tercurah lebih lagi di nama Yesus. urapanku, lawatanku, kalau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanku, lawatanku, kalau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Hingga hari ini saudara rindu lagi, lebih lagi dipakai Roh Kudus untuk memberitakan kasih. Engkau boleh mengangkat tanganmu, baik engkau mahasiswa, orang tua, pelajar. Kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus sangat menguatkan kita, memampukan kita untuk menyampaikan kasih-Nya. Apa yang kita bisa perbuat? Dia sudah mengorbankan dirinya, hidupnya, agar kita diselamatkan. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk mengarahkan kita, memimpin kita untuk dengar-dengaran dan taat di tempatmu bekerja kah, kampusmu kah, sekolahmu kah. Engkau bisa dipakai Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Kau boleh mengangkat tanganmu. Kita katakan dengan segenap hati kita, refnya saja, lemah lembut saja. Ya batasyara batamai. Bekerjalah ya Roh Kudus, Bekerjalah Roh Kudus untuk memakai anak-anakmu berkatalah menjadi lebih lagi hamba-hamba yang taat dan setia, urapanku, menyampaikan kasih Kristus. lawatanku, kalau yang ku perlu, Ya kita kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanku, lawatanku, kalau yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah
kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah senantiasa kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan Yesus boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hatiku percaya. Terima kasih buat persembahannya. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan yang boleh membagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya yang menjadi motivasi bagi kita khususnya anak muda untuk boleh melangkah maju bersama Yesus. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Shalom, selamat sore menjelang malam hari buat kita semua. Ini pemain terbaik gitaris dari Elim Pusat, Bang Dodi. Dulu kita satu komsel ya. Haleluya, ketemu lagi di sini. Jadi satu hal yang kita lihat beberapa hari belakang ini ya teman-teman ya. Kalau kita tadi waktu hari Jumat saya dihubungin oleh Pak Gembala, nanya bisa beri kesaksian nggak? Saya bilang kalau kita sebagai anak Tuhan, apapun ceritanya, kalau sudah panggilan, Tuhan bilang bersaksi. Kan Tuhan bilang sama murid-muridnya, jadilah segala bangsa akan muridku. Jadi siapapun dia yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, kita harus bersaksi. Kesaksian kita menjatuhkan iblis. Satu hal, kesaksian kita menjatuhkan iblis. Jadi jangan pernah takut ketika Pak Gembala bilang ada yang mau bersaksi. Kalau punya kesaksian, ayo naik ke atas, berikan kesaksian. Kenapa? Kesaksian kita itu menguatkan teman-teman kita seiman. Jadi yang saya pernah saksikan beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu, 3 minggu lalu di tempat ini
kejadiannya yang saya ceritakan bagaimana saya punya salah satu rumah yang di center lawan sama Satpol PP, dan puji Tuhannya saya doa sama Tuhan, saya minta Tuhan selesaikan, tapi Tuhan tidak selesaikan, malah dijadikan sama Tuhan apalagi ya, lebih parah lagi sampai disegel rumah itu. Tapi saya nggak takut. Saya belajar satu hal, ketika itu saya bilang sama Tuhan, terima kasih sudah disegel Tuhan, dan aku percaya segel ini tidak mengakibatkan imanku luntur. Pertama, yang kedua, aku tidak mau kompromi dengan mereka mengenai keuangan, karena aku tahu ujung-ujungnya mereka minta duit untuk menyelesaikan, tapi saya tidak kompromi, dan sampai detik ini saya tidak kompromi. Bahkan saya ketawa-ketawa aja waktu itu, waduh Tuhan apalagi ini, tapi ya puji Tuhan saya bilang. Jadi saya pertahankan. Nah, kemudian waktu hari Jumat kemarin saya tanya Pak Gembala, temanya apa sih untuk kita ketika kita mau berikan kesaksian, kita harus tahu tema yang dikasih dari gereja apa. Kebetulan dari Pak Gembala bilang tentang akhir zaman, Pak, tentang akhir zaman. Oke, kalau saya bicara tentang akhir zaman, apa ya saya bilang ya, saya kebetulan ada, ketika saya dikasih tentang akhir zaman, saya dapat ini satu ayat mengenai Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Ini ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah khidmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang anak manusia, dan bilangan itu ialah 666. Nah, di sini ketika saya baca ini kan, dan saya renungkan, kan diberi kuasa binatang pertama. Jadi waktu tahun 2019 akhir, COVID terjadi di seluruh dunia. Awalnya dari Wuhan, Cina, merembak masuk ke Indonesia. Dan apa yang terjadi? COVID itu by design, sudah direncanakan mereka. Saya ngikutin salah satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, calon gubernur, mantan purnawira polisi bintang 3. Dia apa yang dia ceritakan bahwa COVID itu by design. Dan saya waktu dia bilang dari tahun 2012 mereka sudah uji coba. Dan ketika terjadi 2019, kenapa namanya COVID-19? Karena COVID itu terjadi di akhir 2019. Nah, mereka buat itu sehingga pada saat tahun 2020 kita mengalami lockdown seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita ada PPKM, ya kan? Terus kemudian kita ada PSBB kalau nggak salah. Jadi yang terjadi adalah mereka berusaha, si jahat ini berusaha bagaimana kita dimasuki chip tadi, ya, karena dibilang kan baik hamba maupun tuan, orang merdeka maupun yang kita sebagai penjajah, yang dijajah, kita nggak bisa belanja. Maka mereka berusaha bagaimana masukkan chip yang mereka buat itu nanti taruh di lengan atau di dahi. Dan kita uji cobanya menggunakan apa? Suntikan itu, suntikan COVID. Sengaja dibuat COVID, orang ketakutan mau nggak mau kita suntik di sebelah sini.
masukin. Kalau saya sudah 3 kali, dan ketika saya udah masuk 3 kali, ini kedepannya saya akan stop. Saya tidak akan, apapun ceritanya ada COVID baru, saya akan stop. Saya tidak akan lagi ikut mereka masukin itu, karena ujung-ujungnya kita pakai yang namanya chip. Nah, apa yang terjadi nanti ketika tidak ada chip? Apa yang kita nggak bisa belanja, kita akan takluk kepada mereka. Nah, mereka sudah mencoba sekarang dengan chip itu, ternyata waktu menggunakan COVID itu berhasil, ya kan, vaksin COVID itu berhasil, dan mereka lagi desain lagi. Nah, kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini, wabah flu kan meningkat kan, terutama di Medan kan, wabah flu meningkat. Anak saya masuk rumah sakit kemarin. Nah, jadi apa yang terjadi? Itu sengaja mereka naikkan lagi. Nah, sekarang mereka jualan apa? Suntik anti flu. Mereka menggunakan anti flu. Sepupu saya dokter, saya lihat di postingan dia kan baru buka praktek. Dia bilang bagi siapa yang mau suntik lagi, imunisasi flu. Nah, itu yang terjadi, mereka menggunakan masukan ke suntikan itu. Nah, kembali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhikmat. Kita harus benar-benar berhikmat. Kalau kemarin saya waktu ikut suntik COVID itu, karena saya ngambil satu ayat yang di firman Tuhan mengatakan gini, tunduklah kepada pemerintah. Itu kan disuruh, ya kan, tunduk kepada pemerintah. Jadi saya tunduk. Tapi setelah saya tahu kebenaran, setelah saya tahu tentang COVID ini, by design saya sudah stop. Saya tidak mau lagi. Karena apa? Yang mereka masukkan itu kita nggak tahu apakah ada chip yang katanya nano kecil. Dan kita lihat belakangan terakhir ini banyak sahabat-sahabat kita tiba-tiba mati mendadak. Ya kan? Nggak ada angin, nggak ada badai, orangnya sehat-sehat, tiba-tiba mati mendadak. Saya punya termasuk saudara yang pernah ikut bantu saya, usia baru 42 tahun, tiba-tiba pagi-pagi mati mendadak akibat ngorok. Itu kenapa? Komorbid setelah vaksin COVID. Jadi ya kita harus berkhidmat lah kalau mengenai masalah itu. Terus kemudian kan di sini kan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawannya dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita mengalami kan semua kan? Kejadian COVID kan? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, katanya kan. Jadi untuk menghadapi seperti itu, kita harus di Matius 26 ayat 1, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kebanyakan kita, roh kita lemah. Roh kita yang lemah, daging kita yang kuat. Tapi kalau bisa diganti jadi roh kita yang kuat, daging kita yang lemah. Godaan, saya di dunia apa ya, sekuler, dunia bisnis ya, banyak godaan. Salah satu contohnya tadi saya bilang, ketika saya disegel, saya diganggu rumah saya, nggak boleh ada penangkaran walet. Itu sebenarnya kalau saya mau ikutin mereka, bayar duit selesai. Tapi saya ikutin apa kata firman Tuhan. Kita harus kuat. Saya nggak mau kalau Indonesia mau hilang korupsinya dari muka bumi Indonesia, dari kita pribadi. Kita nggak bisa berharap dari pemerintah untuk membasmi korupsi di Indonesia kalau kita sendiri masih suka main mata. Ditangkap di jalanan, prit, mana helm? Nggak ada pak, 86 aja. SIM-nya mana? Nggak ada pak, 86 aja. Usahakan kita jangan kompromi dengan hal seperti itu.
Makanya untuk itu lengkapi semuanya, lengkapi. Jadi satu hal yang pasti, dunia tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Yang kita hadapi ke depannya, tantangan kita ke depannya, ini ekonomi 2025 ini kan stagnan, inflasi. 2026 ini lebih parah lagi kayaknya ya, tapi saya nggak bisa prediksi, tapi saya rasa akan lebih parah lagi. Kenapa? 2025 sekarang teman-teman saya yang dagang semua pada ngeluh. Ada teman saya dagang elektronik, dia cerita tahun 2000 sebelum covid, waktu covid masih mendingan. Menjelang lebaran dia bilang AC dia masuk 3 lusin, berarti 36 pieces ya AC, yang 1 PK habis dalam waktu sebelum lebaran. Bahkan dia mau menjelang lebaran dia order lagi 1 lusin. 2021 turun drop, pesan 3 lusin laku cuma 1 lusin. 2025 dia cerita 2025 dia cerita sama saya, Pak, penjualan cuma 1 unit. Ekonomi tidak semakin baik, ekonomi semakin nggak tahu lagi dampaknya ke depannya. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus perlu berkhidmat, berdoa senantiasa, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan pernah takut, andalkan Tuhan. Kalau bagi teman-teman yang di dunia pendidikan, ya belajar dengan baik-baik. Karena syarat untuk merubah salah satu ekonomi kita adalah dari pendidikan. Zaman sekarang S1, tamatan S1 sudah susah cari kerjaan. Kenapa? Saya baca beberapa hari yang lalu S1 di Bandung atau di Jogja ya, mereka jadi tukang beca. Bagaimana dengan yang saat ini yang tamatan SMA, SMP, bahkan SD? Melamar kerjaan kemana? Ke kantoran nggak mungkin diterima karena S1 aja udah jadi tukang beca. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, lagi sekolah, pergunakan ilmu sebaik-baik, belajar. Karena kedepannya yang merubah nasib kita adalah pendidikan. Pendidikan itu penting. Jadi jangan sampai teman-teman putus asa karena biaya orang tua nggak punya dana untuk kuliah lagi. Bisa sambil kerja. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya, kesaksian saya, semoga membantu teman-teman semuanya. Yesus memberkati. Nah, untuk Bank Indonesia kasih Yesus, anam itu manusia artinya gagal. Ya, naga namanya setan, tapi jangan ditambah si ya depannya. Ya, berbeda sekali. Ini hamba Tuhan yang ada di manusia naga. Ya. Tapi 7 sempurna, kasihnya sempurna, kasih Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Haleluya, mari sama-sama katakan, Hari Yesus. Yesus, selamanya Berkati anak-anakmu yang ada tempat ini semua. Bapak Istian dan keluarga, berkati usahanya, kesehatan, seluruh umat-umatmu yang ada di tempat ini. Mampu yang diubah secara online. Yesusku, kasih. Terima kasih Yesus, membantu sempurna. Yesus, selamanya Yesus.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Cinta kasih yang begitu sempurna dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Dan terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, Tuhan dan Raja dan segala raja kita. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera, sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.